Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Untuk pagi hari ini Bu Yuyun akan mengajar pelajaran prakarya. Di sini Bu Yun akan memberikan sedikit materi tentang prakarya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Yun akan menjelaskan sedikit tentang aspek prakarya. Di sini aspek prakarya ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada aspek kerajinan, yang kedua ada aspek rekayasa, yang ketiga ada aspek budidaya, dan yang terakhir ada aspek pengolahan. Nah anak-anak, di semester 1 ini kita akan belajar kerajinan, aspek kerajinan. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kerajinan? Kerajinan adalah suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai maupun dipajang dengan nilai estetika yang indah. Nah, itu yang dinamakan kerajinan anak-anak. Nah, untuk kita masuk ke bab 1, kita akan membahas kerajinan serat. Di situ sudah ada contoh gambar kerajinan serat ya anak-anak. Ada kapuk, ada kapas, ada pelepah pisang, ada kulit jagung, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke, misalnya ini ya anak-anak, ini kalau sudah jadi kerajinan itu bisa dibuat menjadi apa anak-anak? Ada sendal, ada tas, ada kotak tisu, ada topi, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, untuk itu kita masuk pada pengertian serat alam. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, panjang dan lebarnya berapa anak-anak? 500, yaitu 1 sampai dengan 1000. Nah, di sini sudah ada contoh. Contohnya apa? Serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Nah, ini adalah contoh untuk bahan baku tekstil untuk membuat pintalan-pintalan benang. Nah, setelah itu contoh yang lain apa anak-anak? Contoh yang lain yaitu serat sutra yang mendunia dan masih tergolong bahan serat alam mewah sejak zaman dahulu hingga kini. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, bahan serat ada 2 macam. Yang pertama serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Serat dari tumbuhan ini ada 4, diklasifikasikan menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama kita serat dari biji. Nah, tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Contohnya apa anak-anak? Seperti serat biji kapas, serat biji kapuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu serat dari batang. Serat dari batang ini tumbuhan yang memiliki batang. Contohnya seperti serat batang anggrek, serat batang mahkota dewa, serat batang melinjo, dan serat batang beringin. Kemudian yang ketiga ini serat dari daun. Contohnya ada serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat pandan berduri. Untuk yang terakhir itu serat yang berasal dari buah. Nah, contohnya apa anak-anak? Serat buah kelapa. Nah, itu yang digunakan adalah sabutnya. Biasanya sabutnya itu bisa digunakan berbagai hal ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu serat dari hewan. Serat dari hewan itu ada 2, yaitu yang pertama ada serat dari stapel. Nah, stapel di sini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya itu ada serat bulu domba, serat bulu alpaka, kemudian unta. Nah, rambut hewan yang paling digunakan adalah wool dari bulu domba. Kemudian yang kedua yaitu serat dari filamen. Serat dari filamen itu maksudnya apa? Serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat kepompong ulat sutera. Nah, ini dipintal untuk menjadi benang. Materinya sampai sini dulu ya anak-anak.
Kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Nah, tugas dari Bu Yuyun, anak-anak mengerjakan tugas di tugas 2 di halaman 5. Nah, ini tugas 2 di halaman 5 dan tugas 4 di halaman di halaman 12. Nanti dikumpulkan di sekolahan, ditunggu Bu Yuyun sampai jam 11 siang. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak. Apabila kurang paham, nanti bisa WA di grup atau bisa japri Bu Yuyun. Untuk materi pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat. Terima kasih ya anak-anak. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.